Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba'aka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demam berdarah berjangkit di Padang Utara. 9 orang tertular. 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Balap liar di jalur bypass Pariaman sangat meresahkan. Polisi melibatkan masyarakat untuk mengatasinya. Jelajah pematang langgai pesisir selatan sambil beramal. 150 bikers jajal jalur ekstrim. Puskesmas Alai di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara mencatat dari Januari hingga tanggal 20 Mei 2025, sebanyak 9 orang terkonfirmasi positif demam berdarah. Dari jumlah tersebut, 2 orang masih dirawat di rumah sakit dan 7 orang lainnya telah sembuh. Dari 9 penderita demam berdarah itu, 5 orang berada di Kelurahan Alai Parak Kopi dan 4 orang di Kelurahan Gunung Pangilun. Kepala Puskesmas Alai, Yeni, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk pencegahan merebaknya penyakit demam berdarah di wilayah kerjanya. Pihak Puskesmas Alai juga mengajak warga untuk peduli kebersihan lingkungan dengan mengajak setiap pemilik rumah memeriksa jentik nyamuk, melakukan pencegahan sarang nyamuk dengan menguras bak air, menutup tempat penampungan air, mengajak warga bergotong royong, dan melakukan pengasapan secara berkala. Itu sudah ada 9 orang dan masih dirawat 2 orang di Ibnu Sina dan Rumah Sakit M. Jamil. Nah, kalau memang kita temukan di rumahnya itu ada banyak jentiknya, kalau jentiknya tidak bisa dengan fogging pengasapan untuk nyamuk-nyamuk dewasa. Kalau yang itu mari kita terpadu. Apakah itu terpadu antara kelurahan, puskesmas, RT RW melakukan gotong royong untuk daerahnya yang mengalami DBD tadi. Demam berdarah merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah denggi atau DBD dapat berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar dan cepat. Robiham melaporkan dari Padang. Harga sayur mayur di Pasar Tradisional Simpang 4, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, mengalami kenaikan hingga 100%. Kenaikan terjadi pada tomat. Sebelumnya, tomat dijual Rp10.000. Kini naik 60%, dijual Rp16.000 per kilogram. Buncis dari harga Rp8.000 per kilogram, naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara daun seledri dari Rp18.000 per kilogram, naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Sayur pangsit juga mengalami kenaikan dari Rp6.000 per kilogram, naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Namun kenaikan itu tak terjadi pada cabai dan bawang merah. 2 komoditi ini masih dijual dengan harga yang stabil, Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur mayur ini diakibatkan oleh suplai ke pasar tradisional Simpang 4 berkurang. Satu hari ini baru yang naik gratis itu 1 hari ini. Kenaikannya udah 1 minggu ini kan, yang naik 1 hari ini. Dampaknya ya kurang lah, yang beli kan kurang lah karena dana itu, karena ekonomi itu kurang sekarang kan, ekonomi sudah lemah, harga naik kan, yang biasanya beli 1 kilo jadi kebutuhannya cuma seperempat. Dia itu bisa menormalkan untuk menstabilkan perekonomian kita di sini kan, dengan harga sayur mayur kita ini bisa dinormalkan itu. Jadi kalau dengan adanya yang tidak stabil ini kan susah. Kita yang jualan pun susah. Kita beli sekarang segini, besok kita jual segitu. Otomatis kita sering sering nambahkan dengan modal. Kenaikan harga sayur mayur berdampak terhadap pembelian warga, di mana
banyak warga yang mengurangi jumlah sayuran yang dibelinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jalan penghubung Jorong Kotokaciak menuju Jorong Padangkandih, Kecamatan Gugua, 50 kota, hingga saat ini masih dibiarkan amblas dan belum ada perbaikan dari pemerintah daerah. Jalan ini amblas akibat tergerus aliran batang sinamar 5 bulan yang lalu. Guna mengantisipasi dampak jalan amblas yang lebih parah, puluhan warga di Jorong Kotokaciak melakukan perbaikan jalan penghubung Jorong Kotokaciak menuju Jorong Padangkandih secara swadaya. Tidak hanya melibatkan warga, pemerintah nagari, Jorong dan pemuda, perbaikan jalan juga melibatkan anggota Satpol PP 50 kota. Perbaikan dengan memasang tumpukan batu dan pasir itu dilakukan, sebab jalan terban dan batu bronjong penahan jalan juga telah rusak. Kondisi yang telah terjadi sejak beberapa bulan itu mengakibatkan akses jalan masyarakat terganggu. Menurut Kepala Jorong, pihaknya telah melaporkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum 50 kota dan Balai Wilayah Sungai di Padang. Upaya itu telah direspon pihak terkait dengan melakukan survei ke titik jalan rusak. Namun realisasi perbaikannya belum dilakukan. Yang pertama, secara kelembagaan kami lah menyampaikan ke Dinas PU, bahkan sampai ke BWS. Dalam hal itu mungkin itu ada di planning tenyo, cuma tinggal eksekusinya yang belum betul. Tapi secara swadaya masyarakat mungkin dapat apa tengok ini awak lah melakukan gotong royong supaya nanti apabila terjadi air besar itu penggerusan badan jalan itu bisa dikurangi setidaknya. Ya lebih kurang sudah 4 atau 5 bulan lah. Jalan yang amblas itu banyak dilalui warga untuk mengangkut hasil pertanian, termasuk akses bagi anak-anak sekolah. Warga berharap perbaikan segera dilakukan pemerintah daerah agar aktivitas dan mobilitas warga kembali normal. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Jembatan Limau Gadang Lumpo, Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Pesisir Selatan, yang rusak akibat banjir bandang pada Maret tahun 2024 lalu, hingga kini masih rusak dan belum diperbaiki. Jembatan sepanjang 80 meter ini merupakan satu dari 5 jembatan yang rusak di pesisir selatan akibat banjir bandang. Akses jembatan Limau Gadang Lumpo ini sangat vital bagi sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di seberang jembatan di nagari itu. Rusaknya jembatan ini telah melumpuhkan akses transportasi dan ekonomi warga setempat selama lebih dari setahun terakhir. Meski rusak, warga tak punya pilihan selain harus melewati jembatan itu. Bagian jembatan yang putus total disambung warga dengan jembatan kayu agar aman untuk dilewati. Pembangunan kembali jembatan Limau Gadang Lumpo diharapkan warga menjadi prioritas utama karena vitalnya jembatan itu bagi warga setempat. Gelodo kemarin, Pak. Waktu Gelodo tahun 2024 lalu ya Pak? Iya, Pak. Oke, ini ya menyulitkan akses masyarakat sekitar ya Pak? Menyulitkan, Pak. Kan sekolah di seberang dan wali negari di seberang, memang menyulitkan masyarakat. Ya, pertanian ada di sini, pagi susah, masyarakat di sini, Pak. Anak-anak sekolah susah. Ya. Informasi dari warga, pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan bantuan pembangunan 5 jembatan yang rusak akibat banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.